Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Nah, sebelum kita masuki materi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua muridnya. Silakan. Nah, untuk hari ini, siapa yang tidak hadir? Sepertinya hadir semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Ya, sistem peredaran darah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama mendeskripsikan fungsi, jenis, macam-macam, dan struktur dari sistem rangka. Kemudian menjelaskan macam-macam sendi pada sistem gerak manusia. Selanjutnya menguraikan struktur dan macam-macam otot, dan yang terakhir yaitu mengemukakan kelainan pada tulang. Nah, sebelum itu Ibu ada mind map. Nah, Ibu akan membagikannya terlebih dahulu. Nah, di sini ada mind map dan Ibu akan membahas tentang rangka, sendi, otot, dan kelainan pada tulang. Yang pertama rangka. Ada yang tahu apa itu rangka? Ya, sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Nah, kebayang gak sih kalau kita tidak memiliki rangka, apa yang akan terjadi? Kita tidak akan berbentuk seperti ini, pasti kita akan berubah-ubah bentuknya. Nah, makanya di sini ada fungsi dari sistem rangka. Yang pertama, memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, tempat melekatnya otot. Nah, melekatnya otot ini tuh tidak melekat pada seluruh rangka manusia, melainkan di setiap ujung rangkanya saja atau disebut dengan tendon. Nah, yang ketiga ada alat gerak, yang keempat ada tempat penyimpanan mineral, dan yang terakhir ada tempat produksi darah dari sumsum tulang. Nah, kemudian di sini ada bagian-bagian dari rangka. Ada 3 macam. Ada yang bisa bacakan? Ya, yang pertama ada tengkorak. Fungsi tengkorak itu apa? Nah, fungsi tengkorak itu melindungi otak. Nah, yang kedua ada rangka badan. Rangka badan ini melindungi organ-organ dalam seperti paru-paru, jantung, lambung, dan lain sebagainya. Nah, terdiri dari tulang rusuk, tulang dada, tulang belakang, dan lainnya. Nah, yang terakhir itu ada anggota gerak atau disebut appendix. Nah, kenapa dikatakan appendix? Karena ini tuh merupakan tulang tambahan yang meskipun nantinya tidak ada atau ada sesuatu yang terjadi, kita masih bisa hidup, yaitu alat gerak atas dan alat gerak bawah atau disebut dengan lengan dan kaki. Kemudian ada jenis-jenis dari rangka, yaitu ada tulang pipa, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang tidak beraturan. Kenapa dikatakan tulang pipa? Nah, tulang pipa itu karena emang bentuknya tuh panjang seperti pipa. Nah, contohnya ada tulang paha, tulang hasta, tulang kering, tulang betis, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang selanjutnya ada tulang pendek. Ada yang tahu kenapa dikatakan tulang pendek? Nah, tulang pendek itu kenapa disebut tulang pendek? Karena tulangnya itu berukuran pendek atau biasanya tuh berbentuk kubus. Nah, selanjutnya ada tulang pipih. Oh iya, tulang pendek contohnya apa? Nah, ada pangkal kaki, pangkal tangan, serta ruas-ruas tulang belakang, dan masih banyak lagi. Nah, tulang pipih, ada yang tahu kenapa dikatakan tulang pipih? Ya, tulang pipih karena emang bentuknya tuh gepeng dan berupa lempengan, makanya dikatakan tulang pipih, seperti tulang rusuk, tulang belika, tulang tengkorak, dan yang terakhir yaitu tulang tidak beraturan. Dari namanya saja sudah tidak beraturan, berarti tidak memiliki bentuk yang jelas, misalnya seperti tulang muka dan tulang belakang. Nah, selanjutnya di sini ada sendi, macam-macam sendi, ada 4. Ada yang bisa membacakan macam-macam sendi? Ya, tepat sekali.
Ibu ulang ya, ada sendi putar, ada sendi engsel, sendi plana, dan sendi peluru. Sendi putar itu apa? Nah, sendi putar itu yang bisa diputar. Misalnya apa nih? Di sini ada nih contohnya tulang leher. Nah, itu bisa diputarkan. Nah, makanya disebut di situ ada kerja sendi, itu sendi putar. Selanjutnya ada sendi engsel. Sendi engsel itu semacam pintu. Nah, pintu ada engselnya. Nah, kerja itu seperti itu. Contohnya lengan atas dan lengan bawah, makanya bisa ditekuk. Nah, selanjutnya ada sendi plana. Nah, contohnya tuh sendi pada ruas telapak tangan. Nah, ini tuh yang bekerja tuh sendi plana. Yang terakhir ada sendi peluru. Nah, contohnya tuh tulang bahu dan paha. Nah, selanjutnya ada otot. Ada yang bisa membacakan apa itu sistem otot? Ya, tepat sekali. Otot yaitu jaringan luas otot dan jaringan saraf yang menyebar ke seluruh tubuh. Makanya dalam tubuh ini tuh terdapat sistem otot. Makanya sistem otot itu merupakan sistem yang aktif. Beda dengan rangka. Kalau rangka itu termasuk sistem kerja pasif. Nah, terus ada strukturnya. Ada otot polos, otot jantung, serta otot lurik. Nah, otot polos ini tuh biasanya pada organ-organ dalam, seperti dinding usus, saluran kelamin, dan masih banyak lainnya. Terus selanjutnya ada otot jantung. Nah, otot jantung itu emang bekerja pada organ jantung. Iya, tepat sekali. Nah, yang selanjutnya ada otot lurik. Nah, otot lurik itu bisa disebut dengan otot rangka, karena emang ototnya itu terdapat pada sistem rangka. Contohnya yaitu pada kaki. Nah, yang terakhir, ada kelainan pada tulang. Ada 3 macam. Ada yang bisa membacakannya? Ya, yang pertama ada skoliosis, yang kedua ada lordosis, dan yang terakhir ada kifosis. Ada yang tahu gitu skoliosis? Ya, skoliosis itu tulang belakang yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Nah, yang kedua ada lordosis. Kalau lordosis itu berarti tulang belakangnya tuh membengkok ke depan. Jadi kayak membungkuk. Nah, terus ada kifosis yang terakhir, yaitu tulang belakang yang bengkok ke belakang. Nah, setelah Ibu menjelaskan materi tentang sistem gerak pada manusia, di sini Ibu punya media. Nah, media itu sistem rangka manusia. Bisa dilihat, ini masih kosong. Tugas kalian menempelkan nama-nama tulang yang sudah Ibu panahi. Nah, ini ada beberapa kertas yang nanti kalian tempelkan pada media tersebut. Nah, sebelum itu Ibu akan membagi kelompok yang terdiri dari 2 kelompok. Nah, kelompok itu tuh mengamati dulu gambar yang ada di sini, kemudian kalian diskusikan nama-nama rangka yang ada di sini. Terus Ibu minta buat satu perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan dan menjawab dengan tepat. Nah, kertas-kertas ini tuh ada yang benar, ada yang salah, makanya kalian diskusikan dulu jawabannya. Nah, sepertinya kalian sudah paham tentang sistem gerak manusia ini. Apa ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nah, ternyata kalian sudah bisa membedakan mana itu rangka tengkorak, rangka anggota badan, dan anggota gerak seperti tangan dan kaki. Alhamdulillah, materi hari ini cukup sampai di sini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan untuk pertemuan kali ini? Ya, tepat sekali, hari ini kita sudah belajar banyak tentang sistem gerak pada manusia yang terdiri dari sistem rangka, sendi, otot, serta kelainan pada tulang. Nah, di sini Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan soal. Ini tugas di rumah.
Nah, tugas ini tuh terdiri dari pilihan ganda serta esai. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang klasifikasi pada tumbuhan. Nah, sebelum kalian masuk ke materinya, alangkah baiknya jika kalian membaca materinya terlebih dahulu. Sebelum kita bubar, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua muridnya. Silakan. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada, ya sudah, Ibu tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.